Jangan pelihara akar pahit. Mari kita mulai dengan membaca dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama di dalam Wahyu pasal 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Bagian yang kedua kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau kita melihat kepada kitab Wahyu, terutama tentang sangkakala-sangkakala, kita tahu bahwa itu semua berbicara tentang akhir zaman. Apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, di dalam kitab Wahyu yang kita tadi sudah baca, dikatakan ketika malaikat meniup sangkakala yang ketiga, maka ada sebuah bintang yang bernama Absintus jatuh. Dan dia menimpa sungai-sungai dan mata air sehingga dikatakan semua menjadi absintus. Kata absintus itu artinya adalah kepahitan. Jadi di sini kita melihat bahwa ada fenomena yang akan menimpa umat Tuhan di akhir zaman ini, yaitu fenomena kepahitan. Sebab kenapa saya katakan demikian? Karena dikatakan iblis, Lucifer itu jatuh, dia membawa kepahitan pada pribadi Allah. Demikian juga nanti antikris akan muncul dengan roh kepahitan. Itulah sebabnya maka ini akan mempengaruhi anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Sehingga kepahitan itu akan dialami oleh banyak orang percaya di akhir zaman ini. Dan kita harus tahu, bicara tentang kepahitan, kita harus mengerti bahwa hal ini bukan sekedar masalah kita dengan manusia. Seringkali kita hanya melihat dari sisi jasmani, saudara. Kita hanya melihat atau menyalahkan manusia. Kita melihat kepada pribadi-pribadi manusia yang menyebabkan kepahitan tersebut. Surat Efesus ini mengingatkan kita bahwa ini adalah sebuah peperangan rohani. Paulus berkata kita tidak berjuang melawan darah dan daging. Seringkali kita cuma melihat darah dan daging. Ya toh? Kita melihat kepada manusia yang menyebabkan kepahitan dan sebagainya. Dan kita secara tidak sadar kita membenci, kita pahit, kita menyimpan rasa kepada sesama kita. Kita harus mengerti bahwa di balik semuanya itu ada sebuah peperangan rohani yang mau membuat kita jatuh, yang mau menyeret kita supaya kita pun ikut menjadi absintus dan akhirnya kita mati. Tadi dikatakan bukan, banyak orang mati karena airnya sudah menjadi absintus. Mati di sini bukan mati selalu mati secara jasmani, saudara-saudara. Tapi saya melihatnya sebagai kematian-kematian rohani. Karena kita mengikuti, kita terbawa, akhirnya kita menyimpan kepahitan itu dan akhirnya rohani kita yang terkena imbas. Sampai akhirnya mati. Sebab itu judul firman Tuhan ini, tolong Bapak Ibu ingat, jangan pelihara akar pahit. Tidak layak, tidak perlu, tidak ada gunanya kita memelihara akar pahit. Dan satu ayat lagi yang ingin saya bacakan, yaitu di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Di sini kita melihat betapa kepahitan itu punya dampak. Bukan cuma bagi kita, tapi bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita.
Kita baca saja. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi saudara-saudara, akar pahit yang disimpan ini itu akan menular. Itu sadar atau tidak sadar. Akar kepahitan ini akan membuat orang lain juga terpengaruh, tercemar. Sehingga terjadilah banyak masalah dalam kehidupan saudara bersaudara, dalam kehidupan gereja Tuhan. Makanya saudara-saudara, kita tidak boleh simpan. Kita minta Tuhan tolong supaya akar-akar kepahitan itu semua dicabut dari hidup kita. Memang tidak mudah, tidak gampang, saudara. Tapi kalau Tuhan yang minta, Tuhan yang perintahkan, pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Di dalam Alkitab ada sebuah kitab yang sangat pendek, namanya Kitab Obadjah. Kalau sudah membaca di Perjanjian Lama, ada satu kitab yang pendek namanya Kitab Obadjah, cuma 1 pasal, 21 ayat. Kitab Obadjah, kalau saudara baca, sepertinya tidak ada kaitannya dengan hidup kita. Mengapa? Karena kitab Obadjah itu berisi kata-kata penghukuman dari Allah yang ditujukan kepada bangsa Edom. Nah saudara, mengapa bangsa Edom ini dihukum oleh Tuhan? Di dalam kitab Obadjah Allah begitu keras terhadap bangsa Edom. Karena bangsa Edom ini menjahati atau sudah berlaku jahat terhadap bangsa Israel. Khususnya waktu bangsa Israel menghadapi kemalangan. Pada waktu bangsa Israel diserang oleh musuh, pada waktu bangsa Israel diserang oleh tentara-tentara musuh. Nah, bangsa Edom ini mereka bersorak-sorak. Kapok gitu ya. Bukan hanya itu, mereka bahkan ikut menekan, ikut menindas, pokoknya mereka melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, kenapa demikian? Sudah harus tahu bahwa Edom itu adalah nama lain dari Esau. Jadi bangsa Edom ini adalah keturunan dari Esau. Sedangkan kita tahu bahwa Israel adalah keturunan atau nama lain dari Yakub, jadi keturunan dari Yakub. Dan Esau dan Yakub ini sebenarnya saudara yang sangat dekat, saudara kembar. Dan kita tahu ceritanya, kalau kita mau tahu sudah bisa baca di kitab Kejadian, bagaimana Yakub karena merebut hak sulung Esau, dan Esau menyimpan rasa dendam kepada Yakub. Ada akar pahit yang Esau simpan dalam hatinya. Walaupun dalam cerita di kitab Kejadian, Esau dan Yakub satu saat sempat berdamai, tapi rupanya akar pahit itu sudah muncul. Sehingga itu terus turun kepada keturunannya, anak, cucu, dan seterusnya. Nah inilah yang menyebabkan permusuhan itu terus berlangsung. Esau atau Edom ini sampai pada akhirnya dia dihukum oleh Tuhan dan tidak pernah pulih. Nah inilah kurang lebih saudara-saudara kitab Obadjah. Jadi sebuah kitab yang memberikan pelajaran bagi kita bagaimana dampak dari sebuah rasa dendam ini. Jadi yang rugi itu sebenarnya kita sendiri. Makanya kita harus atasi hal ini. Sekarang saya mau membawa kita kepada sebuah contoh klasik, yaitu tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Saya tidak perlu cerita dari awal, saya rasa Bapak Ibu Saudara sudah tahu, karena sudah sering sekali diceritakan di dalam khotbah dan sebagainya. Tapi saya ingin kita coba mempelajari, ada hal-hal yang luar biasa yang saya dapatkan ketika saya kembali membaca tentang kisah ini. Sebelum kita melihat kepada Yusuf, kita melihat dulu kepada saudara-saudaranya. Ada pelajaran-pelajaran yang baik sekali yang bisa kita petik. Kita tahu bahwa Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya atau terjadi rekonsiliasi kepada saudara-saudaranya waktu saudara-saudaranya datang kali yang kedua ke Mesir untuk membeli gandum. Akhirnya Yusuf buka siapa dia dan rekonsiliasi terjadi, saudara. Tetapi sebelum Yusuf menyatakan dirinya, perhatikan saudara-saudara, bahwa Yusuf itu dia menguji bagaimana hati daripada saudara-saudara tirinya ini. Makanya saudara tiri bukan satu ayah tetapi berlainan ibu. Yang saudara kandung Yusuf cuma Benyamin. Jadi yang satu ayah satu ibu cuma Yusuf dan Benyamin. Makanya itu Benyamin itu menjadi tokoh penting ini
Saudara nanti bisa membaca itu di dalam kitab Kejadian pasal 43 sampai 45. Bagaimana Yusuf menguji keadaan hati daripada saudara-saudaranya. Yusuf kepingin tahu apakah saudara-saudaranya ini masih menyimpan rasa dengki, rasa iri, dan sebagainya. Caranya bagaimana saudara-saudara? Yaitu tadi, Yusuf bersikeras pokoknya kalau kamu mau datang lagi kamu harus bawa Benyamin. Kalau kamu tidak bawa Benyamin, jadi yang pertama mereka datang, mereka tidak membawa Benyamin. Tapi yang kedua Yusuf bilang, kalau kamu tidak bawa, kamu jangan melihat mukaku. Ya, akhirnya mereka karena kepepet, ya sudah mereka bawa Benyamin. Karena mereka tahu Benyamin ini anak emasnya ayah mereka. Jadi setelah Yusuf dianggap mati, maka Benyamin inilah menjadi anak kesayangan daripada ayahnya yaitu Yakub. Nah saudara-saudara, ketika mereka membawa Benyamin, saudara perhatikan Yusuf, ya perhatikan, Yusuf sengaja dia mengistimewakan Benyamin. Jadi waktu mereka makan, Benyamin itu mendapat porsi yang khusus. Lalu waktu mereka pulang, Benyamin itu juga mendapat, pokoknya Benyamin diistimewakan sama Yusuf. Dan Yusuf men-setting sedemikian rupa, dan saya kagum dengan hikmat Yusuf ini yang luar biasa. Dia men-setting sedemikian rupa sehingga akhirnya, singkat cerita saja ya, cerita detailnya saudara baca sendiri. Benyamin ini mau tidak mau harus dijadikan budak di Mesir. Itu settingannya Yusuf. Dan itu bukan kebetulan. Mengapa saudara? Yusuf ingin tahu hati daripada saudara-saudara dirinya. Apakah hatinya masih seperti yang dulu? Karena dulu dia akan dijual itu karena saudara-saudaranya iri. Karena dia dikasihi oleh orang tuanya. Dia dapat baju yang serba indah. Mereka iri sampai mereka menjual Yusuf. Nah sekarang Yusuf terapkan itu kepada Benyamin. Yusuf ingin tahu, coba sekarang gimana? Dan dia sengaja, akhirnya dia bilang, Benyamin harus jadi budak di sini. Kamu sekalian boleh pulang. Nah disinilah hati daripada saudara-saudaranya itu diuji. Ya toh? Kalau mereka masih iri, tentunya mereka kebetulan. Tapi yang terjadi, yang membuat Yusuf hatinya tersentuh, ternyata saudara-saudaranya kali ini sudah berubah. Mereka menyadari kesalahan mereka, dan mereka sungguh-sungguh berubah. Bahkan mereka bilang, lebih baik kami yang tinggal. Terutama Yehuda bilang, saya yang tinggal, biar Benyamin pulang saja. Nah ini yang membuat hati Yusuf terharu. Nah apa yang bisa kita lihat di sini saudara? Perhatikan di sini. Mari kita tempatkan diri kepada saudara-saudara Yusuf. Bahwa saya melihat bahwa Tuhan itu membawa saudara-saudara Yusuf kembali kepada problem yang pertama, yang mula-mula. Ya toh? Kita mundur sejenak, sekian belas tahun yang lalu. Kenapa Yusuf dijual? Kenapa Yusuf dibenci? Karena saudara-saudaranya iri kepada Yusuf, kan? Sekarang terjadi lagi. Benyamin diistimewakan. Sekarang dilihat bagaimana. Apakah mereka masih iri? Masih punya hati yang jahat kepada Benyamin? Tentu mereka sudah melihat sendiri bagaimana Yakub mengistimewakan Benyamin, bukan? Setelah Yusuf tidak ada, cintanya Yakub tertumpah kepada Benyamin. Bisa saja kalau mereka belum berubah, mereka iri kepada Benyamin. Tapi kali ini mereka sudah berubah. Bahkan mereka berani mati untuk membela Benyamin. Saudara-saudara, Tuhan akan membawa kita kepada problem yang sama. Ketika kita tidak lulus, kita akan mengulang pelajaran kita. Ini kan pelajaran diulang lagi, dibalikkan lagi kepada problem yang pertama tadi. Nah ini yang saya lihat saudara-saudara. Banyak kali orang percaya, ya mohon maaf, problem gereja itu selalu itu saja, klise. Selalu nanti tidak cocok, apakah dengan sesama, iri-irian, saingan, kalau tidak cocok dengan pemimpin, tidak cocok dengan pendeta, lalu keluar, cari gereja yang lain. Tapi saya mau beritahu, kalau Tuhan cinta kepada kita, dimanapun kita berada, kita akan mengulang pelajaran yang sama, saudara-saudara. Artinya apa? Saudara, kemanapun kita pergi, kita akan belajar lagi. Akan terjadi lagi. Di tempat yang baru ada lagi problem yang sama. Kita tidak akan lepas. Ternyata Tuhan itu ingin supaya kita lulus, saudara-saudara. So itu kita akan ketemu lagi dengan problem yang sama. Sampai kita lulus. Seperti saudara Yusuf. Jadi jangan kita bernada negatif. Ternyata mereka bertobat loh saudara.
Makanya Yusuf terharu. Mengapa Yusuf terharu? Karena Yusuf melihat saudara-saudaranya sudah bertobat. Mereka menyadari kekeliruan mereka. Kan mereka ngomong-ngomong sendiri. Mereka nggak tahu kalau Yusuf mengerti, kan? Mereka ngomong, aduh kita memang keliru. Makanya dulu itu keliru, begini. Dan Yusuf, berarti mereka sudah bertobat. Jadi ini sebuah pelajaran yang penting bagi kita. Dan mari kepada sidang jemaat, mari kita bertumbuh menjadi dewasa. Memang pelayanan itu tidak mudah, tidak akan seperti yang saudara lihat dari bawah, wah senang ya melayani Tuhan, ya memang senang. Tapi ada tantangan, ada pelajaran-pelajaran. Dan jangan lari, justru kita harus menang, kita harus bisa mengatasi itu. Supaya Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, amin. Seperti Yusuf, ketika dia melihat saudara-saudaranya udah berubah, dia baru di situ menyatakan dirinya, ini aku Yusuf, adikmu. Nah, itu dari sisi saudara-saudara Yusuf. Sekarang dari sisi Yusuf sendiri bagaimana? Kita tahu Yusuf tidak pernah menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Dia tidak pernah, karena sekarang dia berkuasa, dia bisa berbuat semau kehendak hatinya, lalu dia membalas kejahatan dari saudara-saudaranya. Sama sekali itu tidak ada. Mengapa? Nah ini nanti yang kita akan lihat. Jadi saudara-saudara, mari ini menjadi pelajaran kita yang luar biasa. Kita mau belajar untuk lebih dewasa mengerti kehendak Tuhan. Nah, bagian terakhir dari khotbah saya yaitu bagaimana sekarang. Sekali lagi hal ini bukan hal yang mudah. Sebab itu saya akan akhiri dengan 3 hal. Bagaimana kita mengatasi akar pahit. Yang pertama, yaitu kita harus mengerti kehendak Tuhan. Seperti Yusuf. Dia berkata, kamu berbuat jahat kepadaku. Tapi Tuhan yang merancangkan semuanya. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk menjadikan aku penolong juru selamat. Jadi dia mengerti. Saya yakin Yusuf juga pernah bergumul dengan hatinya. Bagaimana dia disakiti sedemikian rupa. Bukan cuma oleh saudara-saudaranya, termasuk oleh istri Potifar, oleh Potifar dan sebagainya, saudara-saudara. Tapi ketika dia menyadari bahwa dalam segala sesuatu itu Tuhan sedang berorkestrasi, Tuhan sedang merancang untuk kebaikannya. Maka dia bisa berkata kepada saudara, jangan takut, Tuhan semua yang ngatur. Bukan kamu yang nyuruh aku ke Mesir, dia katakan, tapi Tuhan yang nyuruh aku ke Mesir. Nah inilah yang harus kita mengerti. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Di balik hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyakitkan, yang kita alami, Tuhan sedang melakukan sesuatu kebaikan. Makanya ada ayat berkata, pikiran Tuhan dengan pikiran kita itu jauh. Rancangan Tuhan dengan rancangan manusia itu jauh. Seperti langit dan bumi. Kita seringkali tidak mengerti karena kita cuma melihat apa yang kelihatan, memikir apa yang kelihatan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, usahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Mari kita juga belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Bahwa di balik semuanya yang tidak enak tadi, yang tidak menyenangkan tadi, ternyata ada rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau kita bisa mengerti seperti itu, saudara, kita tidak akan menyalahkan manusia. Bahkan kita bisa sebaliknya mungkin. Kita bisa menaruh belas kasihan. Yang kedua, saudara, yaitu kita mendoakan. Secara aktif kita mendoakan. Matius 5:43-44 dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini perjanjian lama. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi makanya kadang orang berpikir perjanjian baru itu enak karena kita hidup dalam kasih karunia. Iya betul memang, ini zaman kasih karunia. Tapi sebenarnya standar perjanjian baru itu lebih berat dari perjanjian lama. Ini contohnya. Kalau perjanjian lama musuh dibenci, dibunuh. Itu perjanjian lama, zaman Taurat. Tapi perjanjian baru Tuhan Yesus bilang, kasihi, doakan mereka yang menganiaya kamu. Tidak gampang. Tapi sekarang bukan masalah gampang tidak gampang, masalah taat tidak taat sebenarnya ayat ini. Sudah kita tidak usah kata aduh sulit, ya sudah kita mulai doakan saja. Doakan bagaimana? Ya tidak tahu, pokok doakan. Nanti Roh Kudus akan pimpin. Walaupun mungkin kita pertama tidak tahu mendoakan apa ya, tapi Tuhan bilang doakan mereka. Dan Yesus waktu disalib mendoakan apa? Ampuni mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Dan yang ketiga, kita minta tolong kepada Roh Kudus.
Kalau sudah mentok, sudah ingat, Roh Kudus diberikan untuk menolong kita. Justru hal-hal yang seperti ini, yang sulit-sulit kayak gini, saudara, sudah kita menyerah, minta Roh Kudus. Jamah hatiku. Saya masih ingat di dalam cerita, di dalam 2 Raja-Raja, dikatakan ada sebuah kota, kotanya bagus, semuanya indah, pemandangannya bagus, tapi sayang, airnya pahit, airnya tidak bisa diminum. Banyak orang mati, terutama banyak bayi-bayi yang mati. Lalu bagaimana caranya? Nabi Elisa bawa garam. Dibawa kemana? Ke pusat daripada keluarnya air, yaitu mata air. Dia bubuhi garam di situ. Dan airnya menjadi indah. Semua itu berpusat dari hati, bukan? Ini kan mata air kita. Sebab itu kita minta supaya Roh Kudus jamah hati kita. Supaya Roh Kudus jamah hati kita. Saya minta kepada Roh Kudus, Tuhan tolong aku. Secara manusia memang tidak mudah. Tetapi saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Kita menguji hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, lihat hatiku. Mungkin aku masih menyimpan akar pahit. Kita minta supaya Roh Kudus cabut. Tuhan, bubuhi garam dalam hatiku. Roh Kudus itu garam yang akan menggarami kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.